Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sore hari ini, Jumat ketiga di bulan Maret ini, kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai saya agak speechless tadi remindernya yang dipersembahkan oleh Dr. Faizah Rasida, Masya Allah, sangat menyentuh hati ya Ibu. Bikin baper dan insya Allah merupakan inspirasi yang sangat luar biasa dan sangat berarti bagi kita yang sebentar lagi akan menjalani bulan Ramadan. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan sore hari ini. Dan berbeda dengan tema-tema yang lain, hari ini spesial banget. Bahwa sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan yang luar biasa, yang tadi juga sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan semua bisa menyaksikan dan insya Allah nanti kita share lagi di grup gitu ya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah mempersiapkan buah hati di dalam menghadapi bulan Ramadan. Seperti biasa, marilah forum ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah agar forum kita ini semakin berkah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan apa juga iya kan saya ini suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan sore hari ini tema kita adalah merancang Ramadan istimewa bersama Ananda. Dan acara kita pada sore hari ini dipersembahkan oleh Konita, Komunitas Muslimah Tangguh, dan KAFA, yaitu Komunitas Fatiru Ilallah. Untuk itu, monggo Bu Dokter, barangkali ada kurikulum vitae yang ingin diputar pada sore hari ini, saya persilakan. Atau nanti? Baik, Bu Aini, saya putarkan dulu, mungkin ada teman-teman di sini berikut yang baru untuk ibu-ibu yang baru bergabung pada sore hari ini, kurikulum vitae pemateri kita pada sore hari ini adalah Ustadzah Dr. Faizah Rasida. Beliau adalah founder dari Komunitas Muslimah Tangguh yang hari ini terus merupakan ini ya, episode yang ke-26 ya, 27 ya. Alhamdulillah masih istiqomah. Silakan Dok. Berikutnya Ibu kurikulum kita dari Ustadzah Dr. Faizah Rasida.
Ibu-Ibu profil beliau, dan alhamdulillah tiap sore di Jumat ketiga pada tiap bulannya kita bisa berkesempatan untuk bersama-sama dengan beliau mengkaji bersama, dan terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Dr. Faiza Rosida yang sudah meluangkan waktu ya kepada kita semua untuk bersama-sama meniti lautan ilmu dan gratis pula gitu ya. Dan Ibu-Ibu rahimakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana mempersiapkan Ananda di dalam menghadapi Ramadan. Jangan dilewatkan Ibu-Ibu, karena sangat rugi banget kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik Ramadan, dan ini akan menjadi bekal yang luar biasa bagi kita semua pada sore hari ini. Untuk itu langsung Dok, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semua? Semoga sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi semua urusannya, dan insya Allah kita mohon agar dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang hitungannya kurang dari 1 bulan lagi dulu ya. Dan insya Allah hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita, kerinduan kita kepada Ramadan tersebut, kita mengupayakan untuk bisa optimal dalam melaksanakan dan menyambut Ramadan tersebut. Kita hari ini melakukan pengkajian terhadap bagaimana hukum-hukum Islam, terutama terkait dengan bagaimana posisi kita sebagai orang tua untuk kemudian bisa merancang satu agenda Ramadan yang istimewa bersama Ananda. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Ibu? Sudah, ya? Sudah. Ya, suara saya juga jelas terdengar ya, Ibu ya? Jelas. Alhamdulillah. Oke, monggo di-mute lagi. Karena kalau kita daring begini memang harus gantian ngomongnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, karena kita sebentar lagi mau menghadapi Ramadan, saya tidak lupa untuk mengajak ibu-ibu untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga hari ini, sehingga dengannya kita berharap kita dicatat oleh Allah di sisinya sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pun kemudian akan ditambah sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ya, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita ingin nikmat sehat hari ini itu ditambah Allah sampai kemudian kita nanti menjadi semakin optimal di Ramadan nanti. Nikmat ilmu yang kita miliki hari ini semakin barokah, nanti akan bisa menjadi sumber kebaikan, kemudian kita menjalani ibadah-ibadah kita berikutnya, ketaatan kita kepadanya, keluarga kita semakin sakinah untuk melahirkan kemudian generasi-generasi penerus peradaban Islam yang dilahirkan menjadi umat terbaik untuk seluruh umat manusia dan seterusnya. Rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, insya Allah akan menjadi jalan, Allah akan menambah kenikmatan yang sudah diberikan pada kita. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha perjuangan beliau hingga yaumul kiamah. Ibu-ibu, saya membatasi konten bahasan pada sore hari ini, semoga nanti selesai sebelum jam 5, jam 5 lah mungkin ya. Nanti sisanya bisa kita diskusi. Selama ini
PowerPoint dan presentasinya ternyata tidak pernah nyukupi untuk 1 jam biasanya ya kalau di musim tangguh ini, karena saya selalu memulainya dari hal yang menjadi basis dari penjelasan agar siapapun yang baru bergabung pun itu tidak merasakan lompatan. Jadi konten bahasan kita hari ini adalah yang pertama, karena tadi ada judul Ramadan Istimewa, saya akan ungkap lebih detail yang menjadi keistimewaan Ramadan kita tahun ini itu seperti apa. Lalu yang kemudian masuk kepada bagaimana kita memanfaatkan Ramadan yang istimewa itu untuk kemudian kita jadikan sebagai momentum pendidikan dan pembinaan kepribadian anak-anak kita selama Ramadan, apa saja prinsip-prinsipnya, lalu mulai masuk ke dalam persiapan yang harus kita lakukan sebelum Ramadan dan selama Ramadan. Saya mulai yang pertama, keistimewaan Ramadan. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang istimewa. Ramadan saja itu jelas istimewa. Tetapi tahun ini kita menghadapi keistimewaan yang lain, yaitu adalah masa pandemi. Kenapa pandemi ini adalah saya katakan adalah sebuah keistimewaan? Itu adalah kalimat optimis, kalimat yang berkonotasi positif. Istimewa itu konotasinya positif, membangkitkan sebuah kebaikan, sebuah semangat, sebuah hal yang positif. Kalau kemudian kita membuka tuntunan yang diberikan oleh Rasul terkait dengan bagaimana cara kita bersikap menghadapi situasi apapun, maka Rasul menyampaikan kalau seorang mukmin itu punya keajaiban. Keajaibannya adalah segala perkara atau urusannya itu akan jadi kebaikan bagi dia. Mau dia tertimpa, mau dia mendapatkan limpahan nikmat, misalkan mendapatkan beasiswa, menyambut kelahiran anak, mendapatkan suami yang solih, menemui di lingkungan tetangganya adalah tetangga-tetangga yang baik. Kebaikan-kebaikan itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Kenikmatan, kelonggaran, kemudahan, kelapangan akan menjadi kebaikan bagi dia. Akan tapi kata Rasul tidak sekedar yang berupa kenikmatan akan jadi kebaikan bagi dia, tapi sesuatu yang sepertinya merupakan musibah, sesuatu yang sepertinya ujian, sesuatu yang itu berat, sesuatu yang itu kesempitan, kesulitan, itu pun akan tetap bernilai jatuhnya untuk dia adalah sebagai sebuah kebaikan ketika tepat penyikapannya. Jadi sebenarnya letak fokus kita itu adalah bagaimana kita memilih sikap yang tepat. Karena apapun yang menimpa kita atau kita hadapi, sebenarnya semuanya bagi seorang mukmin sama-sama bisa mengantarkan kepada kebaikan. Diberi anak baik, tidak diberi anak bisa jadi baik. Diberi anak banyak baik, diberi anak sedikit juga baik, dan seterusnya. Apa kuncinya? Rasul mengatakan kalau dia tertimpa sebuah kenikmatan lalu dia bersyukur, maka itu akan jadi kebaikan bagi dia. Kalau dia tertimpa sebuah kesulitan, musibah, tapi dia bersabar, maka itu pun akan jadi kebaikan bagi dia. Nah, Ramadan plus pandemi itu juga adalah sesuatu fakta, kejadian yang kemudian kita hadapi, menimpa kita. Maka bagaimana kemudian akhirnya Ramadan di dalam masa pandemi ini akan menjadi kebaikan bagi kita, itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Ramadan sendiri adalah hal yang istimewa. Saya sarikan dari khutbah Rasul yang sangat panjang, tapi tidak saya tulis Arabnya karena sangat panjang. Di sana disampaikan setiap menjelang Ramadan, Rasul itu berkhutbah, melakukan khutbah, memberikan peringatan pada kaum muslimin bahwa telah datang kepada kalian itu Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, bulan agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang dia itu khairum min alfi syahr. Di dalamnya diwajibkan puasa, disunahkan untuk melakukan qiyamul lail, yang di dalamnya amalan-amalan sunnah itu akan terhitung atau dibalas seperti layaknya amalan wajib. Sebenarnya kalau amalan wajib itu dilakukan, dia akan mendapatkan balasan 70 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrus sabr. Di sana itu umat ini akan diajari, akan dibina untuk memiliki kesabaran. Sementara kesabaran itu, kata Rasul, balasannya hanya satu, yaitu surga.
di dalam bulan Ramadan itu adalah Allah menjanjikan, itu adalah syahrun, adalah bulan di mana Allah memberikan pertolongan dan akan meluaskan rizki dari umat ini. Makanya ibu-ibu akan lihat, dan di antara hasil analisa atau penelitian para ekonom yang membuat negeri-negeri Islam termasuk Indonesia ini tetap survive kayak semacam dicas ulang, itu adalah karena dia punya Ramadan. Ketika hampir saja resesi ekonomi atau mungkin sampai depresi ekonomi itu sudah seperti mau menghancurkan, memburukkan situasi, kedatangan Ramadan itu di mana harta itu berputar dengan sangat cepat karena dorongan ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan kompensasi yang sifatnya itu sepadan di dunia ini, dia mendapatkan keuntungan sifatnya fisik juga tidak, tapi kemudian orang akhirnya sangat mobile, hartanya itu berputar sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam, kala yakunu dulatan baina al-ghinaim, itu putar memang harta itu. Orang-orang yang kemudian tidak terlewati harta terlewati karena Ramadan ini. Dan itu kemudian menjadi salah satu wasilah datangnya pertolongan bagi mereka, dibukanya rezeki bagi mereka, berputarnya ekonomi dan tetap survive-nya kemudian masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme hari ini. Rasul mengatakan, memberitahu di dalam bulan Ramadan itu kalau kita memberikan buka, maka itu akan mendapatkan pengampunan, pembebasan api neraka, dan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Tidak puasa karena sedang haid, sedang libur misalkan, tetapi kemudian kita memberikan buka kepada orang lain, maka kita bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Dijanjikan juga bahwa orang-orang yang berbuka itu akan diberi oleh Allah minum dari kolamnya. Dan ini kemudian ada sahabat yang bertanya, kalau dia jahat di situ, apa yang kemudian bisa kami berikan? Yang dimaksud dengan memberi berbuka itu jangan dibayangkan harus dalam hidangan yang mewah, begitu tidak. Memberi satu butir kurma, memberi seteguk air, itu terhitung sebagai memberi berbuka. Ramadan yang Rasul katakan awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru, itu kuminanar. Tadi saya nukil dalam video narasi yang saya buat di depan tadi. Awalnya adalah rahmat, penuh limpahan kasih sayang Allah. Pertengahannya Allah mengobrol ampunan, maghfirah, dan berakhir pada itu kuminanar. Maka kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak 4 hal, yaitu kita melakukan ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita beristighfar padanya, dan kemudian kita memohon 2 hal yang kita perlukan. Kita memohon surga, kita memohon perlindungan dari neraka. Kalau bacaannya ini kita diminta memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika. Itu adalah di antara keistimewaan Ramadan. Kemudian kalau para ulama, saya sempat membuka lagi, ketika ulama menerangkan keberkahan Ramadan itu seperti apa. Ini syahrul mubarak, memang sangat berkah. Berkah itu atau barokah itu kalau ibu membuka makna bahasanya, makna lughawinya di kamus akan menemukan makna ziyadatun nikmah wa ziyadatul khair. Keberkahan itu, barokah itu adalah bertambahnya, pertama adalah tetapnya kenikmatan dan kebaikan, lalu bertambahnya kenikmatan dan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Jadi Ramadan itu akan menambah kenikmatan dan juga akan menambah kebaikan. Apapun yang ada di situ itu akan dibaguskan. Kita lihat, yang pertama bahwa dengan datangnya Ramadan kita punya kesempatan untuk kita bisa terampuni dosa-dosa kita. Nanti dibaca sendiri dalilnya, saya mempersingkat presentasi supaya nututi nanti kita diskusinya. Jadi sengaja PowerPoint-nya saya buat lengkap, saya nukilkan, saya tuliskan supaya nanti seandainya ibu-ibu satu saat ingin membukanya, membacanya bisa lengkap. Tapi dalam presentasi saya tidak membaca selalu secara lengkap Arabnya dan terjemahannya, tapi langsung kontennya. Jadi berkah Ramadan itu akan menjadi 1 bulan yang terbuka kesempatan lebar untuk kita diampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Di sana ada obral satu momentum istimewa yang tidak akan terulang di
di hari-hari yang lain, karena dia itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada saat itu pintu-pintu surga itu seperti, kalau hadisnya memang secara denotasi, yang mana denotasinya memang hakikinya itu dikatakan pintu surga dibuka. Wulikat abu nar, ditutup pintu-pintu neraka. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan di setan itu dibelenggu. Lalu keberkahan yang lain itu adalah bahwa beramal solih di sana, di dalamnya itu dijadikan sebagai sebuah keutamaan yang akan diganjar dengan sangat besar. Dan amal solih yang bisa dilakukan di Ramadan itu banyak. Ada amalan-amalan tertentu yang tidak bisa dilakukan kecuali di Ramadan, mulai dari puasa, mulai dalam bentuk tarawih, kemudian sodakoh, memberi berbuka tadi, karena dia adalah juga syahrul Quran, maka kemudian mendekat dengan Al-Quran dalam bentuk tilawah Al-Quran Karim itu juga akan dilipat gandakan pahalanya. Ada iktikaf di sepertiga Ramadan itu yang juga menjadi salah satu keutamaan, dan ada umroh yang kalau dilakukan di bulan Ramadan itu diganjar melaksanakan haji. Yang lain lagi adalah puasanya sendiri, itu kemudian banyak sekali keutamaan dan kemanfaatan yang bisa kita dapatkan, baik itu sesuatu yang sifatnya kita bisa jangkau secara duniawi ataupun itu pengkabaran yang diberikan oleh Allah. Di antaranya amalan puasa itu ketika kemudian kita lakukan imanan wahtisaban, itu akan membuat itu terampuni dosa, tapi juga amalan Ramadan ini itu akan mengantarkan kita untuk meraih predikat takwa. La'allakum tattaqun. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada pengkabaran, kalau kamu berpuasa, melaksanakan syariah puasa ini, maka kamu akan bisa keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa. Di sana ada pelipat gandaan pahala, bahkan kemudian sesuatu yang nomor 3 itu, sesuatu yang menurut manusia seperti yang menjijikkan, ternyata oleh Allah bahkan dikabarkan itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak wangi, minyak kasturi. Minyak kasturi itu kan jenis parfum yang disebut paling harum. Itu Allah kemudian memberikan penghargaan kepada orang berpuasa sampai seperti itu. Bahwa orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Nanti ini juga akan bisa dirasakan hanya oleh orang yang berpuasa. Bagaimana dia berbahagia saat berbuka. Nanti anak-anak itu juga akan bisa merasakan ini. Dan bagaimana kemudian dia berbahagia dengan amal puasanya ketika dia menghadap bertemu dengan Rabb-nya. Ada pintu khusus yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berpuasa ini, pintu Ar-Rayyan. Yang istimewa lagi dalam sejarahnya, kemudian kita belajar, ternyata bukan berarti ketika Ramadan ini merupakan bulan yang di sana itu disyariatkan puasa, menahan lapar, minum, tidak makan minum hingga maghrib menjelang, kayak itu fisik mungkin diasumsikan lebih lemah begitu ya. Tetapi faktanya pada perjalanan sejarah umat Islam kita melihat banyak sekali momentum-momentum perjuangan yang itu justru dilakukan pada bulan Ramadan. Termasuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan juga diberikan oleh Allah juga di bulan Ramadan. Perang Badar Kubro yang ini disebut sebagai Yaumul Furqan. Situasinya itu sangat kontras ya, antara kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin, dari jumlah pasukan sampai pada perbekalan dan seterusnya dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Tapi dia menang. Futuhat Mekah. Bagaimana Mekah yang 13 tahun dakwah itu sudah disemai oleh hamba Allah terbaik, Rasul terbaik, ibaratnya petani terbaik, lahan itu sudah diolah sebaik-baiknya oleh Rasul, tetapi tidak berhasil, kecuali hanya segelintir orang yang kemudian beriman. Tetapi pada waktu kemudian kembali dari Rasul berhasil menegakkan daulah Islam pertama di Madinah, lalu melakukan Futuh Mekah, 100% Mekah itu kemudian pada saat itu juga, hari yang sama, tidak perlu menunggu tahunan lagi, saat itu juga semuanya Muslim.
perang Hittin. Ini adalah momentum kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dari perang salib, membebaskan Baitul Maqdis pertama kali. Mengulang setelah pembebasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, termasuk perang Ain Jalut. Ini kemenangan kaum muslimin atas pasukan Tartar yang sangat bengis. Itu ada pada semua bulan Ramadan. Maka kalau kemudian kita kaitkan dengan spirit apa, target apa yang nanti kemudian akan saya mau tancapkan, mau saya buat ketika saya mau membangun atau menetapkan program dengan Ananda, itu ini juga harus terbawa begitu. Apalagi gitu, Ramadan tahun ini juga masih dalam masa pandemi. Pandemi ini sendiri itu juga ada penjelasan secara khusus dan ada penjelasan tentang keistimewaan pandemi yang tidak akan kita dapatkan di area lain, di masa yang lain. Bahwa pandemi ini adalah satu kesempatan, bahkan bagi kita yang mungkin kalau masa normal itu juga tidak terbayang bagaimana kemudian akan bisa ketemu dengan medan jihad, bagaimana kemudian bisa menjadi seorang mujahid atau menjadi menemui kesempatan untuk syahid, itu kita mungkin tidak pernah membayangkan. Tetapi pandemi yang tidak kita undang, ketika Allah tetapkan itu menimpa kita, dan kemudian kita bersabar di situ kan, sobiran wahtisaban kalau hadisnya ya, dalam keadaan bersabar dan ihtisaban, kesabarannya itu dia lakukan dalam rangka semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, karenanya kemudian dalam bentuk sabar itu adalah dia terikat kepada syariat tentang pandemi. Di antara yang misalkan adalah bahwa dia diperintahkan untuk sementara waktu melakukan social distancing, melakukan kota, kemudian harus dilakukan lockdown, tidak boleh masuk dan keluar dari wilayah pandemi kan begitu kalau secara syariat. Lalu bersabar dengan seandainya kemudian ikhtiar terbaik itu sudah dilakukan, PHBS, perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat sudah dilakukan, ternyata kemudian qadarullah, Allah menghendaki ternyata kita terkena wabah tersebut, maka ketika kita menemui kematian tidak kemudian survive keluar dari pandemi, hari ini kita melihat banyak kematian terjadi dan sunatullah pandemi seperti itu. Ya semoga yang wafat itu adalah tercatat di sisi Allah sebagai para syahid karena sobiran wahtisaban ketika mereka menghadapi pandemi ini. Tapi seandainya kemudian kita pun diberikan oleh Allah kesempatan untuk keluar dari pandemi ini dalam keadaan survive, diberi oleh Allah kesempatan, maka kita tercatat selama kita sobiran wahtisaban tadi sebagai seorang mujahid. Dan istimewanya lagi, kalau kita kaitkan lagi wabah ini dalam kajian kita kaitkan dengan peradaban, pergantian peradaban, itu ada banyak tulisan, diantaranya yang cukup fenomenal itu kan tulisannya Ibnu Khaldun, Khotimah, yang membahas tentang peradaban. Beliau mengatakan yang namanya kerajaan bangsa itu punya siklus kejayaan dan kejatuhannya. Lalu beliau melakukan sebuah analisa. Di antara analisanya yang menarik adalah beliau menyimpulkan bahwa ternyata wabah itu adalah salah satu hal yang mempercepat adanya sebuah perubahan peradaban. Itu kalau di dalam bukunya itu kemudian beliau lakukan di-list ya peradaban ini. Itu memang ada wabah yang melatar belakangnya. Dan ketika kemudian kehancuran yang diakibatkan wabah ini terjadi, itu nanti akan berakhir pada kemunculan kekuatan baru, kekuasaan baru, tata dunia baru. Kalau ilmuwan yang mutakhir itu ada namanya Luke Camp dari University of Cambridge, itu beliau kemudian melakukan sebuah history forensik ya. Sejarah itu dibedah seperti melakukan forensik begitu, lalu dipetakan beberapa gejala yang selalu ditemui sebelum sebuah peradaban itu runtuh. Nah, apa yang kita temui hari ini itu sudah ada semua gitu ya. Misalkan terjadinya kerusakan lingkungan, degradasi lingkungan yang sangat parah, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan di tengah masyarakat itu yang semakin menganga. Kemudian ketika oligarki atau otoritarianan itu mendominasi, itu disebutkan di situ.
Itu ada semua kalau hari ini kita lihat kan, ada semua. Jadi kalau kemudian kita kaitkan dengan Ramadan kita, ini bulan perjuangan, bulan membina umat, membina generasi, lalu kita ketemu dengan kesempatan istimewa. Karena bisa jadi kemudian pendidikan, pembinaan yang kita lakukan kepada anak kita ini, penyiapan yang kita lakukan pada diri kita ini adalah bagian dari kita sedang mempersiapkan satu peradaban baru yang akan lahir. Ini kan luar biasa, sesuatu yang istimewa sekali. Alhasil, kalau kita mau supaya ini menjadi sebuah catatan yang teringat di ibu-ibu dari apa yang kita di depan tadi kita detilkan. Ramadan tahun ini adalah benar-benar momentum yang tepat. Nggak boleh kita lewatkan untuk kita jadikan kesempatan melakukan tarkis akidah. Tarkis itu penancapan, pemusatan, pengokohan akidah dari anak kita. Kita juga, setiap yang saya sebutkan di sini sebenarnya untuk kita, dan juga karena bahasa kita itu nanti juga kepada generasi, kepada anak-anak kita, ya, untuk anak kita. Melakukan tarkis keterikatan pada hukum syara, yang sekarang orang dibikin, masyarakat dibikin fobi kepada syariah, fobi kepada sistem politik Islam, fobi kepada sistem ekonomi Islam, fobi kepada yang berbau-bau syariah, kerudung, baju koko ala Nusa, kerudung ala Rara, sehingga kemudian si kartun itu diblokir atau di blacklist itu kan ya, dilarang, itu kan sebuah kefobian di beberapa belahan bumi yang lain. Ketika kemarin ada Hari Perempuan Internasional, itu kan juga kemudian pelarangan niqab diidentikan dengan radikalisme. Kasus Padang, SMA Padang. Jadi ketika kemudian hari ini masyarakat itu dibuat seperti dijauhkan dari syariah, dibuat takut dengan syariah karena khawatir dengan narasi radikalisme yang akan disematkan kepada mereka, atau bahkan ekstremisme, atau bahkan dikaitkan dengan terorisme. Itu ketika kemudian kita ketemu Ramadan ini tadi dengan begitu banyak istimewanya, ghirah orang itu untuk beribadah itu luar biasa. Ini momentum untuk mengembalikan mafhum tadi, mengokohkan lagi akidah mereka yang tadinya agak goyah, mengingatkan kembali bahwa mereka itu mukmin. Ketika kemudian mereka mukmin itu punya sebuah konsekuensi atas ke pengakuan yang dia punya. Kalau di An-Nisa 65, Anda mukmin, Anda ngaku iman, maka konsekuensinya satu, setiap kali punya masalah, punya pertanyaan, apa saja yang mau dicari solusinya, jawabannya, tanyalah ke Islam. Konsekuensi kedua, ketika sudah ditemukan jawabannya, la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka kita menerimanya dengan sepenuh hati dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Berarti ini kesempatan ini, kita tarkis akidahnya, kita tarkis keterikatan mereka pada hukum syara. Nanti itu di selama Ramadan itu pasti akan sangat marak yang namanya kajian-kajian hukum syara, kajian-kajian tentang syariat ini akan dibedah bagaimana hukum seputar ibadah ritual, puasa, zakat, sedekah, qiyamul lail, apapun, sampai pada hal-hal yang sifatnya itu keseharian, itu dikaitkan nuansanya adalah untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah. Baru pada kedatangan Ramadan saja, suasana itu sudah suasana imani, jauhin iman itu dapat. Sampai yang artis itu sudah langsung punya rencana, saya berhenti dulu ngejob Ramadan. Gantinya, saya sudah mulai ngelis. Saya akan mendatangkan ustazah untuk mengkaji ini, saya akan menghadiri ini, melakukan ini, nanti sodakonya ke sini, dan seterusnya. Itu hanya karena ada kedatangan Ramadan, kemudian ini dapat suasananya, sudah mereka sampai kemudian sudah mulai terpengaruh untuk berubah seperti itu. Bayangkan kalau kemudian sampai ini disistemkan gitu ya. Maksudnya penerapan Islam itu sampai ditetapkan oleh negara, kita bisa bayangkan betapa terpelihara dan akan bagusnya masyarakat yang akan diwujudkan. Ramadan ini adalah sebuah momentum untuk mewujudkan, membangun profil sahsia Islam anak-anak kita, termasuk kita. Sahsia Islam itu adalah keberadaan Islam itu terdiri dari pola pikir Islam. Jadi kita mau melejitkan kemampuan pemahaman Islam yang dimiliki oleh anak-anak kita dengan memperbanyak sakofah Islam. Setiap kali kita mau bertanya sesuatu, kita ketemu sakofahnya karena kita banyak mengkaji di sini, akan banyak mendatangi majelis-majelis ilmu, kita akan banyak mendengar audio-audio, podcast, kita menyimak YouTube atau apapun itu yang kita akan meningkatkan sakofah Islam yang kita punya. Lalu ini juga kesempatan untuk menguatkan pola sikap Islam kita, karena di sini nanti akan dibina untuk memiliki habit ringan beribadah. Sehingga kalau Islam mengatakan begini, kita itu samina wa ata'na itu akan lebih mudah. Membangun habit amal soleh
Kenapa bisa jadi membangun habit? Karena di penelitiannya itu kan untuk bentuk satu habit itu dibutuhkan kekonsistenan minimal 40 hari. 30 hari nanti ditambah dengan Syawal sudah bisa membantu kita membentuk satu habit baru. Habit bangun malam, habit melakukan murojaah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran melalui sholat malam, misalnya seperti itu. Termasuk membangun mengasah kemandirian anak kita, penguasaan skill kehidupan. Nanti misalnya skill kehidupan itu kan ketika anak-anak itu kita libatkan menyiapkan masak nasi, membantu menyiapkan berbuka, mengirimkan berbuka puasa kemana, itu kan di situ ada tanggung jawab kepemimpinan, termasuk di dalamnya adalah kita juga akan menyiapkan generasi terbaik untuk umat manusia yang kalau di dalam Ali Imran itu dikatakan kuntum khairu umma ukhrijat linnas, itu adalah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka beriman dan mereka kemudian kokoh karena dasar keimanan itu untuk menjadi penegak kebenaran, penyampai kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Kita menyiapkan generasi-generasi pengemban dakwah di masyarakat. Itu di situ. Nah, itu selesai untuk keistimewaan Ramadan. Kita masuk ke konten yang kedua. Lalu bagaimana kemudian prinsip pendampingan yang harus kita lakukan ketika kita mau memanfaatkan Ramadan yang sangat istimewa itu? Prinsipnya mudahnya adalah sejalan dengan prinsip pendidikan dalam Islam, plus kemudian kita templekkan gitu ya, ibaratnya itu ya, pola itu, prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam itu kita gabungkan dengan memperhatikan keistimewaan Ramadan. Dari situ nanti kita akan bisa menetapkan target yang tepat seperti apa, konten yang tepat seperti apa, metode dan usul pendidikan yang kita ambil seperti apa, sampai pada metode takdib. Takdib itu kaitannya dengan bagaimana kita memilih sanksi untuk meluruskan anak dari melakukan kesalahan. Nah, saya mulai dari penggambaran singkat tentang prinsip pendidikan dalam Islam. Yang pertama itu kan ada berbasis usia. Berbasis usia itu nanti di dalam syariat itu diterangkan memang kalau kita membina, mendidik anak itu memang usia itu menjadi sesuatu yang menentukan yang membuat berbeda. Kapan konten ini disampaikan, kapan hukuman ini boleh diberikan, ya. Kapan boleh memukul, kapan boleh dimulai aktivitas untuk mendisiplinkan, itu berbasis usia. Nanti saya review singkat. Berbasis usia, berbasis orang tua. Berbasis orang tua itu penanggung jawab pendidikan anak itu adalah orang tua. Ingat, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu ya. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Jadi orang tua itu basisnya. Kalaupun kemudian dia menghadirkan guru, dia memilihkan sekolah untuk dia titipkan anaknya ke sana untuk dipertemukan dan guru-guru yang lain yang menurut dia lebih hebat dari orang tuanya, itu tetap penanggung jawabnya itu orang tuanya. Nah, hari ini itu di antara hikmah pandemi adalah orang tua yang semula mulai lupa bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawabnya mereka. Bahkan sebenarnya para ibu adalah al-umma madrasah ula. Para bapak itu adalah kepala sekolah pertama untuk sekolah untuk anaknya. Sebelum mereka ketemu dengan sekolah formal dan sebelum dia terjun ke tengah masyarakat ini menjadi sekolah besar anak, orang tua sebenarnya penanggung jawab mereka, guru dan kepala sekolahnya. Hari ini pandemi itu membuat kita semua mulai berbalik lagi sadar. Ketika kemudian disuruh daring, disuruh ibunya yang mendampingi, mengajari, di situ kemudian iya ya, saya kemarin ternyata selama ini kita sudah kayak memperlakukan sekolah kayak laundry saja. Saya berikan, saya kirimkan baju kotor, nanti siap saya ambil setelah bersih. Anak saya nggak ngerti apa-apa, saya sekolahkan. Pokoknya nanti dia tuh harus sudah bisa ngaji, sudah bisa sholat, dia akhlaknya bagus. Kalau enggak, saya bisa protes ke sekolahnya. Saya merasa sudah membayar guru-gurunya. Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab orang tua. Gitu. Ketika dibalikkan, dikembalikan kepada orang tua, ternyata orang tua gagap. Yang selama ini dia banyak nggak terima, guru-guru memukul kok keras begitu. Dia protes, ternyata orang tuanya sendiri ketika mendidik anaknya jauh lebih sadisnya. Nah, ini baru sadar. Sekarang kemudian ada gerakan kembali untuk mulai para orang tua itu mencari ilmu. Karena dia ketemu dengan fakta anak saya ini kalau kemudian nggak saya ajari, akan ada learning loss ini, memang ada proses pembelajaran yang hilang ini. Kalau di rumah tuh tak biarkan dia, tulen tok, gadget tok begitu. Akhirnya sekarang orang tua
para orang tua kembali. Termasuk yang hadir di sini mungkin dalam rangka untuk membekali. Saya mau tobat ya, anak saya ini berRamadan nggak pernah saya rancangkan sebuah program Ramadan. Selama ini pokoknya saya sarankan sekolah. Sekarang saya mau memanfaatkan ini, saya belajar. Ini berbasis orang tua, bagus. Kemudian berbasis akidah, ini terkait dengan kontennya. Nanti ibu-ibu kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail tentang nomor 1 itu silakan buka YouTube saya yang judul kajiannya mendidik anak berbasis usia ya di situ. Lalu prinsip berikutnya, pendidikan yang kita lakukan tuh harus menstimulasi dan mengoptimalkan semua potensi yang punya. Anak itu punya akal, anak itu punya naluri-naluri perasaan, dia punya kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Jadi semua harus kita stimulasi. Termasuk nanti kalau misalkan saya merancang agenda Ramadan, berarti kalau dikaitkan dengan usia, usia berarti nanti saya turun ke bawah aja ya, nanti daripada banyak. Contohnya di belakang. Jadi prinsip kedua, stimulasi dan optimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak. Lalu bangunannya itu selalu fondasi dulu sebelum apapun yang ada di atasnya. Fondasi itu apa? Akidah dulu. Jadi Islam itu akidah, di atasnya syariah. Maka sebelum bicara sholat gitu ya. Kalau nggak sholat kamu tak pukul. Kalau sudah umur 10 tahun. Sebelum bicara syariah dan sanksi atas meninggalkan syariah tadi, sudah belum kita selesaikan bangunan akidahnya. Kenapa? Dia sudah bisa menjawab belum? Kenapa kok saya harus sholat? Kenapa kok saya harus nurut ibu? Kenapa kok saya harus nurut ayah? Kenapa kok kemudian saya itu harus puasa? Itu sudah belum? Itu akidah. Jadi akidah dulu sebelum syariah. Pendekatannya, penyampaiannya itu dari konkret ke abstrak. Anak umur 2 tahun, kalau kita mau menyampaikan bagaimana kemahabesaran Allah, itu bukan dengan kalimat Masya Allah, luar biasa kekuasaan Allah atas segala sesuatu, itu tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa didengar, itu susah, itu abstrak itu. Tetapi yang bisa dia pahami itu bergerak dari konkret dulu. Maka kemudian kita konkretkan apa yang dimaksud dengan kebesaran Allah itu. Matahari, tunjuk mataharinya konkret. Bagaimana potensi yang dimiliki matahari itu? Cahayanya bisa menghangatkan, bisa menjadi energi untuk daun itu memasak tanamannya, daunnya konkret. Jadi dikonkretkan semua sama benar. Siapa yang mengatur ini? Bukan daunnya, bukan mataharinya sendiri. Kita misalkan anak kita sama-sama punya rambut, gitu kan ya, rambut kepala, rambut ini, itu sesuatu yang konkret. Kemudian kita tunjukkan. Ada yang kemudian bisa tumbuh terus, ada yang enggak. Kok bisa ya? Siapa yang mengatur? Bukan dia, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan kucing piaraannya. Konkret ke abstrak. Baru kemudian nanti ke abstrak. Kita menerangkan tentang Allah yang maha melihat, maha mengetahui, maha menghisab, dan seterusnya. Pendekatan yang lain adalah prinsip pendidikan itu dari pelayanan ke pendisiplinan. Jangan keliru kalau kita membaca tuntunan yang diberikan oleh Ali dalam periodisasi pendidikan anak. Itu kan 7 tahun pertama perlakukan seperti laksana raja, 7 tahun kedua laksana tawanan, 7 tahun ketiga seperti wazir atau teman kepercayaan. Jadi pelayanan ke pendisiplinan nggak pernah diajari bagaimana ketika nggak pernah dilayani gitu ya. Ketika kemudian dia bersedih itu merasakan bagaimana dia diajari, oh itu rasa sedih, kemudian dia ditenangkan, diberi kehangatan sehingga dia bisa ngerti ternyata rasa ini gitu ya, ini namanya adalah ghorizah, ini adalah sesuatu yang potensi yang dia punya, dia bisa kendalikan, dia bisa menemukan kenyamanan gitu ya. Sebelum kemudian nanti ibu itu suaranya meninggi ketika harus mengingatkan ketidaktepatan yang dilakukan oleh anaknya. Jadi anak itu akan tahu ibu saya itu sebenarnya orang yang sayang. Kalaupun dia bersuara tinggi seperti ini bukan karena ada kebencian, tapi kalau kemudian tidak pernah dirasakan adanya pelayanan, tiba-tiba pendisiplinan, itu juga tidak akan bisa. Reward dulu sebelum sanksi. Bicara surga dulu sebelum bicara neraka. Bicara reward sebelum bicara ancaman. Ilmu sebelum beramal. Kalau kemudian kita mau mengoreksi amal anak kita, pastikan dia sudah mengilmui, dia sudah tahu. Kalau belum tahu, maka koreksi orang tuanya.
seharusnya apakah itu tidak menjadi bagian dari tanggung jawab dia untuk memberitahu sang anak. Lalu proses membangun kepribadian Islam itu mulai kita mengumpulkan bahan, lalu kita susun bangunannya, kita kuatkan, kita baguskan, kita hebat. Dan orang tua dulu sebelum anak, artinya sebelum menuntut anak melakukan seperti itu, orang tua dulu ini keteladanan. Nah, saya masuk berbasis usia. Ini singkat saja. Berbasis usia itu karena memang di dalam Islam itu memang ada banyak hadis. Nanti kalau ibu buka video dan materinya bisa diunduh di channel Telegram saya, Faiza Rosida juga. Di situ ibu akan menemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kok ada disebut 7 tahun itu batasan tertentu, ada 10 tahun itu juga keluar, ada 14 tahun, ada 15 tahun ke atas. Jadi berbeda antara ketika anak-anak itu masih anak-anak dengan ketika dia sudah dewasa. Ketika dia pra-balik dengan ketika dia sudah balik. Ketika dia ghairu akil, belum berakal, akalnya belum sempurna, dan ketika sudah akal, sudah berakil. Kalau sudah akil plus balik berarti sudah mukallaf. Berbeda dengan ketika dia ghairu mukallaf. Dan berbeda pula ketika sama-sama ghairu akil, ketika anak itu masih belum ngerti apa-apa, ghairu mumayyiz, nggak bisa membedakan perlakuan baik dan buruk, nggak bisa membedakan tangan kanan dan kiri, dengan ketika mumayyiz itu proses pendidikan yang kita lakukan berbeda-beda. Misalkan contohnya boleh diajarkan sholat gitu, mulai diperintahkan sholat itu 7 tahun, 10 tahun sampai 3 tahun itu dibiasakan dengan cara yang benar, dengan cara syariah sholat yang seharusnya. Dan ini karena sudah mulai masuk ke 7 tahun kedua, ada pendisiplinan di situ, ya, nggak semata-mata pembiasaan, tapi di situ mulai ada membentuk mafhum, membersamai, ya, membentuk lingkungan yang memudahkan dia, mendisiplinkan, menjatuhkan sanksi. Kapan sanksi itu boleh kemudian bersifat fisik? Itu 10 tahun diperkenalkan. Dan kapan maksimalnya seseorang itu balik? 14 tahun. Kapan berarti kemudian terbentuk syariah Islam itu maksimal harus sudah kita sempurnakan? Sebelum mukallaf, sebelum akil balis. Jadi sebelum 15 tahun. Nah, ini kalau kemudian targetnya. Tujuan pendidikan Islam itu kalau dari level pendidikan rendah sampai tinggi itu adalah 3 itu. Jatuh syariah Islam, menguasai skill kehidupan, nanti sampai di level terakhir dia menempuh pendidikan tertinggi, dia adalah pengembangan profil amanah tertentu, kepemimpinan tertentu. Ada yang menjadi pakar, ada yang menjadi ahli, ada yang menjadi tenaga-tenaga profesional dan seterusnya. Nah, di sini ada prinsipnya saja yang saya sebutkan di sini ya, karena tidak bisa panjang. Kalau usia dini itu kita sedang menyiapkan bahan bakunya, gitu kan? Kita mau, jadi anak itu masih usia dini kan 0 sampai 6. Mulai dari anak itu otaknya belum berkembang sempurna, otaknya, sinap-sinapnya belum nyambung. Kita lakukan stimulasi, ya. Stimulasi indera, stimulasi itu adalah makna dari mempersiapkan bahan baku dan kita hendak melakukan membangun. Mulai kemudian mumayyiz itu kita mulai satu persatu mewujudkan bangunan sampai kemudian dia akil balik itu sudah cukup pokok. Berikutnya pasca itu setelah dewasa itu kita indahkan karena kita hendak membangun sebuah profil kepemimpinan, tidak sekedar berkepribadian Islam. Nah, kalau kemudian prinsip menstimulasi dan memanfaatkan semua potensi yang dipunya, berarti kan di sini ada potensi akal. Akal itu adalah sebuah proses berpikir yang melibatkan 4 komponen ini. Ada fakta yang hendak dipikirkan, itu ditangkap oleh indera, akan disampaikan ke dalam otak, dan di sana akan dia pahami, dia akan tafsiri kalau dia memiliki informasi sebelumnya. Nah, informasi inilah yang sebenarnya kemudian nanti kalau kita menginginkan dia memiliki akliyah Islam yang tinggi, maka informasi ini adalah sakofa-sakofa Islam yang lengkap. Semakin bagus penguasaan dia akan sakofa Islam, semakin dia bisa menjawab semua pertanyaan atas segala persoalan yang dia hadapi. Ketika kemudian dia mau menghukumi apapun, dia lebih ngerti. Boleh nggak sih saya pacaran? Boleh nggak sih saya narkoba? Boleh nggak sih saya itu kemudian mojok kalau saya dijemput sama teman saya, ini misalnya anak SMA, digonceng kemana, atau main kelompok belajar di kamar seseorang hanya berdua. Ini adalah fakta-fakta. Bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana cara saya berbicara dengan orang tua saya, dengan guru saya, bagaimana kemudian saya itu membangun profil
profil yang bisa mendominasi teman-teman saya, itu adalah semua persoalan-persoalan yang jawabannya itu adalah sebenarnya ada pada syariah itu, pada informasi-informasi yang diberikan oleh sakofa Islam berbasis pada akidah Islam. Selain kemudian kita menstimulasi akal itu, anak-anak itu punya naluri. Nanti ini di ibu-ibu paskan dengan saya punya anak yang usianya di mana? Di usia dini, ataukah di usia mumayyiz, ataukah sudah dewasa? Kan berbeda prinsipnya. Sehingga nanti cara stimulasinya kan juga berbeda. Kalau misalkan anak itu usia dewasa, pranikah, tentu penyiapan kita terkait dengan kesiapan dia untuk menjadi pemimpin masa depan, kemungkinan dia sebagai seorang calon ayah, calon suami, itu akan berbeda dengan ketika anak kita yang kita mau siapkan ini adalah anak usia dini. Usia dini tadi kan targetnya adalah sedang mengumpulkan bahan baku untuk kita membangun syahsiah Islam. Lalu di usia mumayyiz itu kita membangun syahsiah Islam, pendisiplinan itu di situ. Lalu yang di berikutnya kan pelecitan. Nah, kalau di usia dini misalkan naluri, kita menstimulasi naluri beragama anak. Ketika kemudian dia sakit, ketika dia tuh merasakan sakit, kita kenalkan, minta doa, yuk kita doa sama Allah, kita minta agar Allah sembuhkan adik, sembuhkan kakak. Kita perkenalkan bahwa Allah itu bisa tuh ternyata menyembuhkan, bisa menghilangkan rasa sakit saya. Oh ternyata ketika dia dalam keadaan sangat gembira, dapat hadiah dari bapaknya, dari ibunya, sang ibu menyampaikan, alhamdulillah ibu bisa memberi hadiah. Kenapa? Karena dapat rezeki dari Allah. Ini kan naluri beragama. Naluri seksual itu penampakannya adalah kecenderungan untuk sayang, memiliki rasa sayang kepada sesama manusia, kecintaan kepada lawan jenis, sayang kepada orang tua dan anak dan seterusnya. Dan juga beriza bapak misalkan dia memiliki barang yang bagaimana dia mengendalikannya ketika ada temannya yang ingin meminjamnya dan seterusnya. Itu nanti program-program itu disesuaikan dengan upaya untuk menstimulasi dan mengoptimalkan semua potensi ini sesuai dengan usianya. Nah, termasuk kemudian pada saat dia sudah menjelang akil balik, mukallaf, 14 tahun maksimal harusnya sudah terbentuk kepribadian Islam ini. Pola fikir Islaminya yang merupakan hasil proses berpikir bersandarkan kepada satu pemahaman Islami itu sudah terbentuk. Kalau tinggi dan tidaknya itu tergantung kepada bagaimana semakin lengkap sakofah Islam seseorang anak kita itu, maka dia akan semakin memiliki sebuah pola pikir Islam yang lebih kuat, lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang nggak ngerti. Bisa jadi kesasar melakukan keharuman karena nggak tahu. Karena sakofah ilmu itu ibarat lampu penerang, kan? Dia yang akan menunjuki anak kita itu untuk bisa mengetahui langkah apa yang kemudian harus dia tempuh, jalan-jalan mana yang kemudian harus dia lakukan sebelum kemudian dia bablas melakukan kesalahan. Ketika sudah paham tertentu dan itu kemudian ternyata dijadikan sebagai pengikat sikapnya, amalnya, maka disitulah terbentuk kepribadian Islam. Saatnya kita kokohkan, kita lanjutkan. Ketika berusia sudah dewasa. Nah, itu prinsipnya. Sekarang masuk ke bahasan yang ketiga. Waduh, sudah mau jam 5 ini. Baru ketiga. Nah, apa kemudian harus kita siapkan? Persiapan sebelum Ramadan. Ini sebenarnya yang saya tulis di sini semua itu adalah persiapan sebelum kita menyiapkan anak kita. Itu kita dulu yang harus kita siapkan. Menyambut Ramadan itu modal pertama yang dibutuhkan adalah kesiapan iman. Ya di situ adalah iman. Idroksilah billah, kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah. Bahwa kita itu adalah hamba Allah. Ramadan ini adalah bagian dari sebuah bulan yang di dalamnya penuh dengan taklif-taklif syar'i, ya. Ada amalan-amalan disyariatkan. Karena itu kita itu kemudian tahu memposisikannya, siap untuk menerima pembebanan syariah itu karena ada keimanan memang sudah siap. Tugasnya hamba itu ya memang kemudian mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu bagaimana? Menjalankan seluruh episode hidup itu sesuai dengan aturan Allah. Mau mengatur apapun itu sudah aturan Allah. Itu yang dikatakan di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu memang diciptakan adalah untuk itu. Misi hidup kita itu adalah itu. Lalu berikutnya kesiapan sakofah Islam dan ilmu terkait. Termasuk di sini adalah sakofah
untuk amal terdekatnya apa? Menghadapi Ramadan. Berarti segala terkait dengan Ramadan, amalan-amalan di dalam Ramadan harus kita kuasai. Boleh nggak sih ketemu Ramadan utang kita utang puasa setahun sebelumnya belum lunas? Bagaimana pandangannya? Apa itu fidyah? Apa itu qadha? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang kemudian merusak pahala puasa? Sampai pada ilmu-ilmu lainnya terkait. Kalau kemudian puasa ini dilakukan oleh orang yang diabetes, punya emak, apa yang harus kita cari? Kalau anak kita, kaitan dengan kita membina anak kita belajar puasa, mulai kapan saya boleh memperkenalkan anak itu berpuasa sampai maghrib? 2 tahun, 3 tahun, semakin dini semakin baguskah atau bagaimana? Itu ada ilmunya, harus kemudian dicari. Lalu yang berikutnya persiapan fisik. Jadi ini mulai sebelum Ramadan, ini sekarang ini yang kita lakukan. Persiapan fisik ini Rasul justru sudah mengajarkan. Jadi para sahabat itu sebelum Ramadan tiba, di Sya'ban itu memang mereka itu kemudian melakukan banyak sekali amalan-amalan itu seperti latihannya. Gitu. Tidak ditemui mereka itu banyak berpuasa, banyak melakukan sedekah, banyak dibandingkan dengan bulan lain di luar Ramadan itu adalah ketika di Sya'ban ini. Persiapan fisik, olahraganya, persiapan apa namanya, mulai meleknya gitu ya. Tahan untuk membaca huruf-huruf Qur'annya, berpuasanya itu di sini. Kemudian kita persiapkan program, agenda. Jangankan kita wong artis-artis saja loh. Mereka punya agenda, masa kemudian kita yang mengaku para guru-guru umat, para ustazah, para pengemban dakwah, para pejuang literasi Islam, kemudian nggak punya agenda, nggak punya program. Siapkan, plus kelengkapan. Nanti di belakang saya coba berikan contoh. Persiapan harta ini jangan dibayangkan, oh iya soalnya nanti Ramadan itu kan kalau buku kan biasanya istimewa gitu ya. Nanti juga untuk mempersiapkan hari rayanya, bajunya, bukan itu. Karena di dalam Ramadan tadi kan ada sebuah pengkabaran, itu adalah bulan di mana sedekah itu menjadi salah satu amal yang sangat berharga, yang akan dilipat gandakan pahalanya jauh lebih besar daripada di bulan lain. Maka di situ kita persiapan harta itu untuk itu, menyiapkan saya nanti banyak sedekah, banyak wakaf, banyak untuk membayar zakat, untuk kemudian memberi berbuka, itu membutuhkan harta semua. Maka mulai sekarang ini mulai disiapkan. Saya sendiri mulai nyicil itu. Misalnya saya berencana Ramadan ini nanti saya mau membagi-bagi Al-Quran sama mukena ke masjid-masjid, gak susah-susah. Saya nitipkannya ke suami saya saja. Saya sudah tanya, tapi kalau kemudian setiap ngimami tarawih, setiap ada jadwal subuh atau setiap jadwal mungkin ceramah ba'da zuhur atau apa, begitu itu saya titipi sekalian bawa Al-Quran sama mukena, sanggup. Akhirnya kemudian saya mulai belanja, siapkan ininya, packingan dan seterusnya. Termasuk kemudian di antara yang saya siapkan adalah saya mempersiapkan program ini gitu ya. Nanti akan saya gunakan untuk saya mau menyampaikan program saya, mungkin ada yang mau nitip juga, bisa gitu. Lalu persiapkan hal yang menunjang kekhusyuan. Seandainya kemudian ternyata sibuk membuat makanan, kue-kue untuk Ramadan ataupun untuk hari raya itu mengurangi kekhusyukan, mungkin itu pun mulai dipikirkan. Saya mulai nyetok nanti kalau misalnya sahur itu biar kalau misalnya kerinan gitu ya, terlalu siang, saya punya stok apa mie instan atau apa dan seterusnya, telur atau apa, itu disiapkan, mulai dipersiapkan mulai sekarang. Dan yang berikutnya ini adalah mempersiapkan ananda. Mempersiapkan ananda itu bagaimana? Mulai sekarang lakukan sounding tentang Ramadan. Bagaimana keistimewaan Ramadan. Nanti akan di sana itu akan ada gambaran ibadah itu seperti apa. Dia tergambar gitu. Apa bedanya dengan sebelumnya? Apa sih memang istimewanya? Kenapa kemudian saya itu harus diceritani khusus begitu? Ketika menyampaikannya itu hadirkan suasana gembira gitu nyambut Ramadan. Kegembiraan, antusiasme itu kelihatan. Ibunya nggak pernah bersih-bersih istimewa, ini bersih-bersih istimewa, deep cleaning. Mungkin ada ruangan-ruangan ditata ulang. Ini nanti untuk tempat kita tarawih. Ini nanti kalau kita nanti ternyata beli Al-Quran baru atau mukena baru khusus untuk anak itu untuk membuat sebuah suasana kegembiraan dan menunjukkan antusiasme menyambut Ramadan.
edukasi, persuasi, motivasi anak. Nanti kita sampaikan ketika kita menyampaikan itu, nanti Hafid mulai belajar puasa. Puasa itu sebenarnya dari subuh sampai maghrib. Kita coba nanti, oh kalau ternyata jam 11 sudah nggak kuat lapar, oh harus makan supaya bisa dilanjutkan lagi menuju ke maghrib. Oh ternyata sampai asar sudah lapar lagi nggak kuat, makan dulu supaya bisa sampai maghrib. Tapi konsep puasa dari subuh sampai maghrib itu tertangkap. Kenapa kemudian dia sempat ada berhentinya? Karena itu adalah karena dia masih anak-anak. Kata Allah, nah ini kan sudah mulai masuk itu. Memperkenalkan, ada hubungannya dengan Allah, kenapa saya harus taat. Ini mulai tarkis akidah masuk, tarkis ahkam syar'i juga masuk. Lalu berikutnya kita bikin rencanakan targetnya, programnya, dan kegiatan akan dilakukan, bikin bersama. Nah itu kan Ramadan itu kan istimewa ya, yang membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, ba itu satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, semuanya diganjar, dilipat gandakan 70 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan tanpa batasan bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Maka kita berarti harus ngajinya harus lebih banyak. Berarti taruh di mana saja ngajinya? Bikinlah program. Bangun tidur atau habis sahur, habis mau main asar, mau main sore, habis sholat maghrib, itu bikin. Dia terlibat di dalam sebuah proses penetapan target dan programnya tadi. Jadi dia merasa memiliki, kan sudah sepakat, sudah dibikinkan, dan itu sudah sesuai kesepakatan. Dan mulai aja kita bantu dia untuk berlatih sejak Sya'ban ini. Sama seperti kita yang membutuhkan latihan. Nah, contohnya, misalkan kemudian penetapan target. Ini kalau saya browsing itu orang-orang macam-macam, para orang tua yang memiliki program dengan anaknya macam-macam. Misal seperti ini. Tapi kalau yang ingin saya sampaikan ya, harus mengingat keistimewaan Ramadan tadi, kan begitu kan ya, tadi prinsipnya kan. Maka di situ itu pasti harus ada program untuk membuat anak bisa mengenal puasa dan menjalankan puasa. Qiyamul lail, sedekah, berbagi. Ya. Puasa itu ada berbuka, ada sahur. Kemudian karena dia adalah syahrul Quran, harus ada agenda khusus tentang Quran. Seperti apa? Ada iktikaf Ramadan. Ada persiapan Idul Fitri, ada zakat, nah itu masuk ke situ semua. Maka silakan didetilkan. Khusus untuk target membiasakan, menguatkan puasa. Nanti kira-kira kalau dia nangis di tengah jalan itu apa yang harus saya siapkan? Kalau sahabat dulu kan dikabarkan di hadis itu, kalau anak-anak kamu mulai merengek, kami buatkan mereka mainan-mainan, boneka, kursi-kursian gitu kan ya, rumah-rumahan. Yang itu kemudian dengannya, kemudian mereka kita ajak main sampai terlupakan hingga maghrib tiba. Berarti saya harus siapkan mainannya yang akan membuat kira-kira mainan atau kegiatan apa yang akan bisa membuat dia teralihkan. Itu mulai dibuat di situ. Jadi target program itu akan menentukan apa saja kelengkapan yang kita butuhkan. Quran, dekat pada Quran. Nah ini macam-macam kan anak itu. Ada yang belum bisa baca Quran, belum mengenal huruf hijaiyah, ada yang sudah mulai hafalan, ada yang seterusnya. Nah itu berbeda-beda. Maka program target yang kita tetapkan akan membuat program itu akan menjadi berbeda, akan membuat yang namanya kelengkapan yang kita siapkan juga akan berbeda. Yang berikutnya mulai siapkan amunisinya, dan begini. Untuk melakukan mendampingi anak-anak itu terbentuk habit sholatnya, terbentuk kedisiplinan sholatnya, ngajinya, tilawahnya, amal soleh-solehnya, misalnya begitu. Banyak ini kalau ibu hari ini kita bahkan nggak perlu bikin sendiri gini. Mungkin kalau ada yang temannya penjual itu sudah komplit sak bukunya, sak Qur'annya, sak stiker-stiker rewardnya itu ada. Nah, tinggal ibunya saja loh mau nyari tahu enggak. Lalu hunting itu. Nah, saya tinggal hunting juga gini nih, stikernya ada bintang, ada bulan, ada macam-macam itu. Tinggal kita nggak usah bikin itu, sudah tinggal nyari saja. Termasuk ini amunisi untuk sakofa Islamnya, tarkis akidah, tarkis sakofa Islam. Kalau yang saya pakai diantaranya ini, karena komplit ini buku Pintar Iman Islam. Jadi iman, karena di dalamnya di sini ada membahas tentang 6 rukun iman itu. Bagaimana mungkin mulai direncanakan, saya akan menghatamkan, menerangkan anak saya tentang rukun iman ini di Ramadan ini.
taruh di mana ya? Dalam bentuk seperti apa ya? Membacakan, membaca bersama, atau dia membaca, dia melakukan apa namanya? Dia melakukan presentasi begitu. Kalau misalkan kalau anak saya, karena dia sudah umur 5 tahun, tapi dia sudah bisa membaca dan membacanya paham begitu, paham. Bahkan dia bisa mengoreksi. Ini bukan batu cari ini sebenarnya batu cair, ini batu cair panas, dia bisa mengoreksi. Kalau di buku ini disebut sel spermatozoa, tapi kalau di buku Science-ku, ini Science Quran ini disebut di sini sel nutfah gitu ya. Itu karena dia sudah paham, maka saya punya target, nanti Ramadan saya perkenalkan, apalagi dia mulai senang ngomong gitu. Nanti mau nggak kita mulai ngevlog, belajar Habib baca buku, setelah selesai bukunya itu Habib merasa ngerti, nanti Habib ngevlog, bikin Umi syuting, kita upload ke sosmed, boleh ke YouTube, boleh ke Facebook begitu, menerangkan isi bukunya apa. Misal seperti itu programnya akan sifatnya sangat individual. Dan program itu akan membutuhkan modal, membutuhkan amunisi. Termasuk di sini ada tentang syariatnya, tentang rukun Islamnya. Nah, di antaranya ada puasa. Ini misalkan untuk anak saya itu kebetulan umur 5 tahun, tapi dia bahkan bisa menceritakan umroh itu seperti apa, mikotnya bagaimana. 1,5 tahun memang ikut umroh, mungkin itu membuat dia juga ketika lihat fotonya, dia pernah umroh begitu ya, pernah ada memori begitu, sehingga dia menghafal gitu. Ketika membaca buku ini, mikot itu bisa di Dzulhulaifa, bisa di Bir Ali, bisa di Qanul Manazil, itu bisa menerangkan begitu itu. Saya sampaikan itu supaya untuk menjadi contoh. Ternyata bisa gitu loh anak itu. Jangan dikira nggak bisa. Kenapa? Karena mulainya masih sejak awal memperkenalkan buku ini. Kemudian kalau anaknya lebih besar, kajian tafsir dong, nggak sekedar membaca huruf hijaiyah, lain kan programnya. Programnya adalah tahfidz Quran, menghatamkan Quran, mentadaburi Quran. Bahkan ulama-ulama mazhab saja, imam mazhab saja, seperti Imam Malik tadi yang saya sampaikan di video narasi di depan itu, majelis rutinnya itu sampai diliburkan sementara waktu karena beliau ingin memulai lagi memurojaah Quran, termasuk mentadaburi dari awal, menghatamkannya berulang-ulang. Nah, saya ingat sekali, setiap mau Ramadan, saya itu selalu dulu itu, beberapa tahun yang lalu itu selalu hunting begini Bu. Saya sampai bikin postingan status di Facebook itu. Mohon info teman yang tahu. Adakah yang tahu info rekal Quran. Rekal itu maksudnya kayak standing gitu ya, yang saya temui kayak di masjid-masjid, yang kemudian imamnya kalau Ramadan itu kan, kalau di masjid besar itu kan Qurannya besar gitu kan, dia bisa memimpin sholat tahajud itu sambil hafalan menghatamkan Quran itu. Nah, saya itu pengen begitu tuh, hunting yang nggak sebesar itu, yang nggak terdiri dari kayu jati, lalu nyari di marketplace, nyari dapat itu mestinya besar-besar, sampai kemudian akhirnya ketemu ternyata ada yang mobile seperti ini tuh. Kemudian saya membelinya dan saya menginformasikannya, sehingga kemudian ketika ada yang membutuhkannya, saya kalau ada yang mau belajar sendiri, saya tunjukkan marketplace-nya. Kalau kemudian mau nitip bisa juga ke saya. Ini karena pengalaman saya sendiri, termasuk adalah ini persiapannya itu begitu. Quran sholat, saya punya ini, saya pakai ini, yang suami saya pakai ini. Kalau ini sekali buka itu 4 halaman, jadi 1 rakaatnya bisa 2 halaman. Itu juga membantu untuk hafalan. Kita punya hafalan, murojaahnya begini. Itu namanya karena niat gitu ya, karena niat supaya optimal itu, jadi sampai mengusahakan begitu. Untuk program sodako misalkan. Nah, ini kan saya sengaja memasukkan ini karena kita yang hadir di sini juga dari Kafa. Kafa itu adalah, kalau singkatannya komunitas Wabdul Ilallah. Dia adalah gabungan dari Sigma Learning Consultant, itu semacam duta literasi dari buku-buku Sigma. Dan di antara program yang kemudian dia lakukan itu adalah melakukan wakaf buku Siroh dan buku-buku Sakofa Islam tadi ke seluruh penjuru Nusantara ya. Wakafnya sendiri itu bisa bisa bersifat perorangan, bisa juga barengan. Sehingga kalau nanti misalnya ada ibu-ibu yang ingin masuk juga memberikan wakaf nitip, nggak perlu mikir bagaimana menyampaikannya, karena memang di Sigma itu ada program pembelian khusus untuk wakaf, ada diskon khususnya, dan nanti penyerahannya mudah karena si SLC tadi ya, para pejuang literasi ini ada tersebar di mana-mana, sehingga kita tinggal nitip kemana-mana saja. Kalau yang mukena tadi kan saya cuma nyanggupi, saya menitipkannya melalui suami saya sesuai dengan masjid yang dia hadiri. Kalau itu tidak menghabiskan, nanti akan saya
saya kalau banyak yang ikut nitip akan saya alokasikan melalui ibu-ibu yang ada di Muslimah Tangguh. Saya tawarkan siapa yang membutuhkan untuk di mana nanti akan saya kirimkan. Nah, jadi itu persiapannya gitu kan ya, mulai disiapkan sejak sekarang sudah selama Ramadannya fokus terhadap target dan potensi Ananda, fokus terhadap target dan potensi Ananda. Lihat begini ya, sifatnya itu individual, personal, nggak bisa disamakan, nggak bisa Pak Nyonto agendanya atau programnya Ustazah Faiza, nggak bisa. Anak saya dengan anak itu mungkin berbeda, usia, potensi. Ya. Jadi itu targetnya itu sifatnya personal. Maka perhatikan kondisi masing-masing. Target itu menggunakan ukuran sang anak. Bagaimana pokoknya hasil hari ini lebih baik dari yang kemarin. Hasil pendidikan kita, pembinaan kita, pendampingan yang kita lakukan itu lebih baik dari sebelumnya. Itu begitu. Fokuslah pada target dan potensi Ananda, orientasi pada proses bukan hasil, supaya kita tidak kemudian berputus asa. Kok nggak iso-iso mau Quran, nggak ngerti-ngerti ini. Fokuslah pada prosesnya. Anak saya kan kemarin itu bahkan baca Iqra disuruh duduk 5 menit aja susah, sekarang lumayan 15 menit. Proses itu sudah berhasil dia lewati. Hargai itu. Jangan cuma umur 6 tahun nggak mari-mari Iqra gitu misalnya, kok nggak Quran anaknya Ustazah Faiza kok sudah juz 6 gitu padahal umur 5, ya nggak bisa begitu. Jadi orientasi pada proses bukan hasil. Perhatikan potensi Ananda itu kan telinganya itu punya potensi mendengar, jadi fokus saja untuk menstimulasi potensinya, nggak usah kemudian terintimidasi oleh hasil gitu ya. Lalu perhatikan rambu-rambu dalam eksekusi program, rambu-rambu syariah. Tidak diperkenankan memaksa anak melaksanakan syariah ketika sebenarnya dia itu belum mukallaf. Prosesnya adalah pembiasaan, pembinaan, mengajarkan, memperkenalkan. Bukan seperti dia itu melaksanakan syariah. Maka tidak boleh kemudian misalkan anak umur 3 tahun dipaksa puasa, nggak puasa dicetot kan. Itu rambu-rambu syara ini harus diketahui. Berarti harus ilmu ibunya, orang tuanya harus ngerti. Lalu dalam menjalankan program itu, dalam meraih target itu, bantu anak, mudahkan, gembirakan Ananda untuk meraih target. Misalnya begini maksud saya, kalau kita sudah bikin program, menyepakati habis maghrib ngaji anak ya, gitu ya, ada ngajinya, baca Iqra atau baca huruf hijaiyah atau apapun lah itu. Tapi kalau kemudian anak itu sejak pagi sampai maghrib itu dia itu main lari-lari sana, energinya itu dihabiskan begitu, kita prediksi dia sebenarnya sudah kecapean, ngantuk. Maka kalau kemudian dia itu kita paksa baca pada saat itu, mungkin dia sudah menguap-nguap, sudah ngantuk, dia tidak fokus, bisa memicu emosi kita. Maka sebelum itu terjadi, kita ini ibunya kan ngerti, kita ini kan yang cerdas kan kita, yang ngerti itu kan kita. Maka sebelum anak itu jatuh kepada kecapean, kita sudah suasanakan, dia main kesenangan kita panggil. Nanti kan malam kan ada tarawih. Nanti kalau kecapean nggak bisa. Sekarang waktunya tidur. Jadi kita bantu itu, kita susunkan, kita dampingi anak supaya nanti dia akhirnya teraih target itu. Termasuk bagaimana kalau misalkan puasa, bagaimana dia semangat dengan puasanya, disiapkan buka yang itu menu kesukaannya, dia dilibatkan di situ dan seterusnya. Dan itu membutuhkan kerjasama sinergis dengan seluruh anggota keluarga. Jadi insya Allah itu ibu-ibu yang mungkin sedikit hanya inspirasi saja mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita elaborasi dalam diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Ibu Aini, silakan. Iya, baik dok, jam 5 lebih, tapi Masya Allah ya, inspirasi pada sore hari ini luar biasa sekali untuk persiapan Ramadan kita. Yang pertama kita sudah bersyukur mungkin ya, karena kita sudah dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Dan hari ini, sore hari ini, ibu-ibu semuanya, kita mendapatkan inspirasi untuk mempersiapkan Ramadan kita, Ramadan keluarga kita, lebih-lebih di era pandemi ini ya. Apa yang ditawarkan, apa yang disampaikan oleh dokter tadi adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Bayangin kalau misalnya kita benar-benar mempersiapkan Ramadan kita setiap tahun dengan cara-cara yang benar-benar siap seperti tadi, insya Allah kita akan mendapati anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa progres gitu ya dalam keimanan, dalam menjadi lebih baik di hadapan Allah, terutama untuk anak-anak kita. Dan ibu-ibu rahimakumullah,
sepertinya tadi ada penawaran dari Ustazah Dr. Faiza terkait dengan wakaf dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa di-share Ustazah di grup, barangkali ibu-ibu ketika nanti mencanangkan terkait dengan program wakaf atau program sedekah di keluarga, nanti bisa menjadi alternatif untuk ibu-ibu semua menjalankannya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, barangkali ada yang ingin berdiskusi, cuman memang waktunya sudah mepet banget ya. Tadi materi yang disampaikan Ustazah, Masya Allah sangat lengkap, komplit, dan mudah-mudahan jadi bekal yang luar biasa sampai kemudian kita bisa melewati Ramadan dengan penuh makna. Lebih-lebih di era pandemi ini karena lebih banyak di rumah, jadi program itu harus benar-benar kita persiapkan dari sekarang. Begitu ya, pensuasanaan. Bu Aini. Ada Bu Yati. Udah ada ya yang masuk. Angkat tangan itu. Oke, berarti ini mau bersuara nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, ya. Ya, silakan Bu. Ya Ustazah. Tadi kan kita ada mendapatkan pemahaman terkait berbasis usia ya. Nah, untuk mensinergiskan target-target di bulan Ramadan ini, usia anak saya kan ada 3 anak, 10 tahun, 8 tahun, dan 4 tahun. Nah, itu gimana ya kita mensinergisnya terkait target ini? Apakah nanti ada barengnya, materi-materi apa yang membedakan antara usia ini? Ya, itu aja. Ya, tadi yang beberapa prinsip tadi sudah dipahami ya. Jadi kalau rentang antara berapa tadi 3 sampai 10 tahun, yang berbeda mungkin yang 10 tahun itu, yang lain masih usia dini. Atau itu sudah satu usia dini, satu mumayyiz, dua mumayyiz ya, dua mumayyiz, dua bisa disamakan targetnya karena dia sedang membangun kepribadian. Yang satu sebenarnya lebih ke arah proses mengumpulkan bahan dan yang mau kita bangun itu kan. Nah, kalau stimulasi dini, program itu bisa sama, bisa jadi, tetapi nanti pada pilihan amunisi dan lembar kerjanya gitu kan. Misalkan kalau kita mau lakukan tarkis akidah Islam, menancapkan anak akan kemahabesaran Allah, akan kekuatan Allah, ke pemurahan Allah, itu dengan cara misalkan mengerjakan 1 lembar kerja. Mungkin kalau yang kakak nomor 10 dikasih tugas dulu membaca apa, menerangkan, kemudian menyelesaikan pertanyaan atau kuis begitu. Kalau yang adiknya mungkin mewarnai, tetapi kalau temanya bersama, kan stimulasi itu kan termasuk stimulasi motorik halus, menempel, konsentrasi, duduk, dia mendengarkan kakaknya ngaji sambil bermain, nggak apa-apa itu. Jadi sebenarnya kalau masalah pendetilan program itu memang saya sengaja tidak isi kajian hari ini tuh bukan memberikan tips and trick bagaimana cara membuat scrapbook, bagaimana cara membuat resep apa gitu, enggak begitu, karena itu silakan ibu-ibu cari di mana-mana, itu mudah ditemukan. Yang kemudian saya sampaikan di situ adalah prinsip-prinsip yang mungkin terlepas dari kita karena justru kita sibuk dengan hal yang sifatnya sebenarnya teknis itu kayak menemukan cara memberikan reward tadi itu. Saya tidak memilih untuk memperkenalkan reward itu bisa dengan cara dibuatkan, kita menggunakan karton gitu. Kita tidak membahas itu di sini karena bahkan untuk melakukan itu pun sekarang ini tinggal beli juga ada. Kita tinggal hunting di marketplace juga ketemu gitu. Sehingga yang menjadi fokus dari bahasan saya memang memberikan model mafhum, beberapa prinsip-prinsip yang itu kemudian dipegang dulu oleh ibu-ibu sehingga hal yang sifatnya teknis itu bisa mengikuti kekayaan dari masing-masing ibu, semakin mengenali potensi anak, berpegang pada prinsipnya tadi akan semakin menemukan uslup terbaik untuk masing-masing anak. Ya, gitu Bu ya. Jadi parenting itu sebenarnya yang sebelum bicara tips and trick itu lebih penting lagi adalah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip pendidikan itu dilakukan begitu, yang berbasis akidah, orang tua adalah penanggung jawabnya. Jadi bukan semata-mata
Bagaimana sih teknik menenangkan anak yang tantrum? Oh, berdiri sejajar matanya, kalimat keluarkan dengan nada yang rendah. Kalau itu tuh bahkan bisa dicari di mana-mana, tinggal googling saja. Tetapi apa yang kemudian Anda katakan ketika Anda menenangkan? Kalimat apa? Kecerdasan berbahasa itu seperti apa? Bahasa yang berpengaruh itu seperti apa dalam pandangan Islam? Itu yang perlu. Iya, iya Ustazah. Insya Allah bisa difahami ya apa yang beliau sampaikan tadi. Berikutnya Ustazah, ini ada yang bertanya terkait dengan reward ya. Biasanya anak-anak itu mendapatkan reward ketika melakukan ibadah gitu ya. Dan juga beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di chat terkait dengan Al-Quran, harga, seperti itu. Ya, ini yang reward uang kepada anak kalau selesai melakukan khatam Quran. Reward itu boleh apa saja, boleh apa saja. Reward itu mulai dari senyuman, mulai dari pelukan, belayan, jempol, wajah berseri-seri, sampai kemudian mulai makanan kesukaan, perhatian tertentu, hadiah mainan, hingga uang boleh. Jadi diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang jelas itu sebelum bicara sanksi, kita harus pendekatan itu kepada anak itu adalah reward dulu. Sebelum mengancam dengan neraka, sampaikan dulu semangat untuk memperkenalkan surga. Lalu yang tentang Al-Quran, standing Al-Quran, mulanya dulu itu memang jutaan. Saya dulu searching juga, jutaan. Tapi kemudian saya membuat sendiri. Saya mencari Qurannya sendiri yang kualifikasinya itu, kalau kita penghafal Quran kan kita tahu. Khotnya Utsmani, barisnya 15, dia tulisannya itu jelas, wakaf tidaknya perlu ada wakaf tidak dan mulainya atau tidak begitu misalkan. Kemudian beratnya, kalau saya lihat beratnya waktu itu karena saya hunting standingnya sendiri, standing booknya itu nyari sendiri, dan kemudian saya cocokkan, ternyata yang pas ini Quran itu maksimal itu kalau yang produk ini itu yang Qurannya maksimal 2 kilo, berarti Qurannya itu kertasnya sekian. Makanya kemudian karena saya menemukan itu, dan itu murah. Kalau misalkan Ibu mau cari itu yang murah, di saya cuma 350.000, murah, nggak sampai jutaan. Itu. Nah, saya enggak promosi, tapi kalau memang membutuhkan silakan menghubungi saya. Ya, silakan. Sudah habis Bu, pertanyaan itu. Kenapa Dok? Pertanyaannya sudah habis ini? Iya. Baik. Seperti itu ya dari Ibu Salsabila ya tadi ya. Jadi ibu-ibu yang mungkin bertanya dan juga menginginkan program yang tadi ditaruhkan dokter masuk Al-Quran, nanti bisa chat di via saya juga bisa, nanti lewat Bu Dokter juga bisa. Seperti itu ya Dok. Nanti kan saya berikan filenya ini, file materinya bisa diunduh di file materi Telegram channel tentang tawaran tadi Dok, tentang wakaf ya. Nanti bisa saya infokan. Betul, saya akan infokan nanti. Alhamdulillah. Hanya memperjelas saja kalau yang wakaf buku itu kita lewat kafa penyebarannya. Kalau wakaf Quran dan mukena itu sebenarnya program pribadi, tapi saya tawarkan kepada ibu-ibu di komunitas Tangguh, Muslimah Tangguh, kalau kemudian ada yang berkenan mau nitip penyebaran distribusi awal yang melalui saya nitipkan ke suami, tapi kalau kemudian lebih besar dari kemampuan, maka akan saya lewatkan juga kepada ibu-ibu, jaringan ibu-ibu di komunitas Tangguh, Muslimah Tangguh. Begitu Bu. Iya. Baik Dok. Banyak juga yang merespon terkait buku, nanti bisa kita follow up lewat grup ya ibu-ibu sekalian. Dan sekedar info ibu-ibu, nanti mungkin Muslimah Tangguh pada Ramadan bulan depan, insya Allah mohon doanya semua bisa hadir di setiap pekan. Cuma untuk waktunya ini, kalau sekiranya Jumat sore, silakan memberikan masukan di grup, apakah ibu-ibu repotan gitu ya kalau sore karena sudah menjelang maghrib. Tadi aja yang dari Maluku sudah pamit duluan ya sekitar jam 16.30 sudah menjelang maghrib. Jadi saya pikir bisa beralih ke waktu duha ya. Ibu-ibu nanti saya tunggu responnya di grup terkait dengan timing
waktu yang nanti akan kita lakukan pada saat Muslimah Tangguh pada bulan Ramadan nanti. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah tuntaskan kajian kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan, dan menjadikan Ramadan kita jadi Ramadan yang benar-benar bermakna dan menjadikan kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, kita tutup forum kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Dr. Faizah Rasuda yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.